Tuhan Yesus baik. Nah, gitu dong. Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Haleluya. Nah, saudara, kemarin saya mengkhotbahkan bagaimana manusia yang punya kecenderungan, yang terikat dengan dosa dan dimerdekakan oleh kasih Allah. Saya akan khotbah sambung lagi saudara ya. Bagaimana Allah yang sangat memaklumi manusia itu. Tuhan memaklumi saya, Tuhan memaklumi saudara, Tuhan mengasihi setiap kita. Saya ambil kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat 34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini adalah perkataan Yesus pada waktu Yesus ada di atas salib dan sebentar lagi ia akan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ungkapan Yesus yang begitu luar biasa. Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah saudara, Yesus adalah Allah, tetapi di dalam konteks ini dia menjadi manusia 100%. Dan dia juga menunjukkan, dia juga berdoa, dia juga berseru kepada Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Tetapi sebagai manusia 100%, dia meninggalkan teladan bagi setiap kita. Lihat apa yang Yesus lakukan pada waktu dia dianiaya, dia disalib, dan sebentar lagi dia akan menyerahkan nyawanya. Dia katakan, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaannya, apakah ahli-ahli Taurat, apakah pemerintahan yang ada pada waktu itu, tentara-tentara yang ada di sana, dan semua masyarakat yang menyaksikan bagaimana Yesus dianiaya dan bagaimana Yesus disalib, mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat? Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan kesalahan? Tahu tidak kira-kira? Menurut Bapak? Tahu ya? Tapi Yesus berkata, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemarin saya ada baca firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-7. Roma pasal yang ke-7, saya akan baca lagi. Ini ada ungkapan daripada Rasul Paulus. Dia katakan begini, ayat yang ke-14, "Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Sebab kita tahu," ayat yang ke-15, "sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu." Sekali lagi ayat yang ke-15, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Ayat yang ke-16, "Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku." Ayat 18, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam
aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah saudara, Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena manusia ada satu dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya manusia juga tidak menginginkan itu. Apakah manusia pengen bunuh orang? Gak boleh kan? Dari hukum Taurat membunuh adalah dosa. Jangan membunuh. Tapi tidak sedikit pembunuhan itu terjadi. Yesus juga dibunuh, disalib. Ada dorongan di dalam diri manusia untuk melakukan itu ketika ada sesuatu yang terjadi. Agak ekstrim kalau saya bertanya sama cowok-cowok deh semua. Siapa di sini yang pernah terpikir mau bunuh orang? Boleh angkat tangan. Pernah apa? Pernah? Cahaya pernah? Pak Roban pernah? Oh pernah juga. Anda pernah? Gak pernah terpikir mau bunuh orangnya? Gak semua sih. Tapi biasanya orang yang tersakiti ada kepikiran untuk pembunuhan pertama di dalam Alkitab dilakukan oleh Kain. Kain cuman masalah karena persembahan yang gak diterima oleh Tuhan. Dia iri dong sama Habel. Muncul niat hati. Dan bagaimana dosa berkuasa menguasai Kain itu. Padahal Tuhan sudah berfirman sama Kain. Dosa sudah mengintip. Sudah mengintip di pintu hatimu. Jangan biarkan dia berkuasa atasmu. Kain, dia tetap mau melakukan hal itu. Dosa yang berkuasa pada Kain. Puji Tuhan kalau kita masih ada hati nurani, manusia tahu yang baik, tahu yang jahat, kecenderungannya kepada yang jahat. Apalagi kalau iblis sudah bekerja mendorong manusia itu. Puncak kemarahan iblis pada waktu Yesus sedang dianiaya sampai disalib. Oh, iblis marah besar. Manusia yang sudah berdosa didorong. Iblis tambah support. Sehingga mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya nonton film kisah nyata, film-film gladiator. Ketika musuh yang dua yang sedang adu, yang satunya sudah tidak berdaya, tinggal mau dipancung. Penonton semua yang ada teriak, bunuh, 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 seperti itu saudara. Saya pernah lihat orang dibunuh di depan saya karena melakukan pencurian. Saya nggak bisa halangin, saudara. Kasihan lihatnya. Dia mencuri sepeda motor, dibakar hidup-hidup, saudara. Nggak bisa dibendung. Saya coba, bahkan saya kena
Kena dipukul saudara, orang-orang udah kerasukan juga. Apa yang mereka lakukan? Ketika pencuri itu tertangkap, saya ingat di daerah Jakarta Barat, mereka aniaya, lagi dipukul, ada yang teriak saudara, bakar! Waduh, bakar! Langsung yang lain cari bensin, dibakar hidup-hidup. Ada satu dorongan yang membawa manusia melakukan kejahatan yang begitu besar. Itu yang terjadi pada waktu Yesus disalib. Pada waktu dia ditangkap, orang-orang teriak, salibkan dia dengan begitu serentak semuanya. Ini manusia, ya, yang punya dosa lalu didorong oleh kuasa kegelapan itu untuk melakukan kejahatan yang besar. Kejahatannya begitu luar biasa, tetapi lihat apa yang Yesus lakukan. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, sebelum dia mati, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mau dipikir-pikir, tadi saya tanya, tadi Bapak sampaikan, tahu sebenarnya sudah ditulis di dalam perjanjian lama, jangan kamu membunuh. Ada hukumnya. Mereka tahu jangan membunuh, ada hukumnya. Tetapi mereka ada di bawah kuasa dosa dan ada di bawah dorongan kuasa si jahat, membawa mereka untuk lakukan itu. Dan itu dilepas kontrol sebagaimana manusia pada waktu manusia belum jatuh di dalam dosa. Pada waktu manusia belum jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa Adam diciptakan sempurna. Hawa juga. Mereka cuma tahu apa yang baik. Tidak ada keinginan untuk membunuh. Tidak ada iri hati. Tidak ada sesuatu hal yang mau menyakiti satu dengan yang lain. Tidak ada. Tapi ketika manusia digoda oleh iblis, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia tahu yang baik dan yang jahat dan kecenderungannya ke yang jahat. Cenderung untuk iri hati, cenderung untuk balas dendam, cenderung untuk menghakimi manusia. Saya berpikir luar biasa. Yesus yang adalah Tuhan kita, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Rasul Paulus coba mengungkapkan sebagaimana dia sebagai manusia. Dia katakan di dalam Roma tadi, ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Apakah betul dia tidak tahu? Tahu saudara. Tapi ada dorongan yang kadangkala tidak mau dilakukan. Sebenarnya yang dia lakukan adalah hal yang dia tidak mau, sesuatu yang dia benci. Tapi Rasul Paulus coba mengatakan seperti ini saudara. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Yang dia benci itu yang dia perbuat, bagaimana maksudnya? Rasul Paulus juga mengatakan
Coba saya baca lagi ya. Ayatnya yang ke-20 20 ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa kalau dia berbuat apa yang tidak dia kehendaki, berarti dosa yang ada di dalam dia. Minggu yang lalu saya sampaikan, belajarlah memaklumi ketika saudara ada orang yang melakukan kesalahan kepada saudara. Yesus sangat memaklumi manusia. Dia tahu manusia adalah ciptaannya, tapi pada waktu Yesus menjadi manusia, dia Allah yang menjadi manusia 100%. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya dosa yang ada di dalam kehidupan. Kemarin saya ada cerita di mana ada orang melakukan kejahatan, dia mencuri, dan dia mencuri di tempat saya, kamar saya dibongkar, diambil semuanya. Dia masuk juga ke kamar-kamar yang lain sehingga banyak anak-anak juga kehilangan. Hampir semua kehilangan. Ada yang hilang, ini itu banyak saudara, di total banyak juga yang hilang. Lalu mulai ada yang berkata, "Kak, dia kurang ajar orangnya. Kalau ketemu saya mau pukul." Dia bilang gitu saudara. Ketika dia berkata itu, saya tahu bahwa di dalam dirinya dosa yang sedang bekerja di dalam dirinya, karena dia mau pukul orangnya. Terus saya bilang begini, kalian pernah mencuri enggak? Mereka lihat saya lalu mereka jawab, pernah Kak. Kalau ada yang tidak pernah mencuri lebih dari 5 kali, boleh pukul dia. Sekarang saya tanya, ada enggak yang mencuri di bawah 5 kali? Semuanya di atas 5 kali saudara. Tuh, kalian juga kan mencuri. Kenapa kalian harus pukul dia? Kita doakan ampuni dia, karena dosa di dalam dia yang bekerja di dalamnya. Kalau memang dia mau diproses hukum, kita doakan saja. Ini manusia, saudara. Rasul Paulus mengungkapkan ini. Lalu terus kita baca lagi ayat yang ke-22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Rasul Paulus sudah ngerti tentang hukum Taurat, hukum Allah. Dia suka. Orang-orang yang menyalibkan Yesus bukan berarti mereka tidak suka akan hukum Allah. Ahli Taurat tahu akan hukum Allah. Ayat yang ke-23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ada yang berjuang yang membuat manusia ada di bawah tawanan dosa. Gak bisa berbuat apa-apa. Saya pernah memberikan satu ilustrasi begini. Manusia ketika dia mau keluar di dalam dosa dengan kekuatannya sendiri, itu seperti dia sedang mau keluar dari dalam lumpur yang dalam. Semakin dia berusaha, semakin dia tenggelam. Tidak ada satu manusia pun yang bisa keluar dari dosanya dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada. Termasuk Rasul Paulus. Gak bisa dia dengan kekuatannya. Siapa dulu Rasul Paulus? Dia adalah penganiaya jemaat. Padahal dia mengerti tentang hukum Allah. Siapa Rasul Paulus? Saya coba lihat, begitu dia ambisi sekali. Dia salah satu Sanhedrin, orang
tokoh agama yang terlibat dalam pemerintahan yang dipilih dari begitu banyak orang. Dia ada ambisi dan dia menganiaya jemaat Tuhan, pengikut-pengikut Yesus. Lalu dikatakan ayat 24, aku manusia celaka. Tanda seru, aku manusia celaka. Kenapa manusia celaka? Ingin melakukan apa yang baik, yang jahat ada padanya. Tahu akan hukum Allah, tetapi di bawah tubuh insaninya, sebagai manusia, dia terus ada di dalam dosa. Manusia celaka. Kita semua adalah manusia celaka. Terjual di bawah kuasa dosa. Tertawan. Sehingga kalau saya tanya dari kemarin-kemarin semuanya ternyata berdosa. Ada dosa A, B, C, D, E. Ada orang yang mungkin dia nggak pernah punya keinginan membunuh. Tapi sama sebenarnya dengan dia sudah melakukan pembunuhan, karena membenci saja adalah membunuh. Itu manusia. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya adalah manusia yang celaka. Ini yang luar biasa ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Dia melepaskan kita dari tawanan dosa. Dia memerdekakan kita, menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Syukur kepada Allah. Untung ada Tuhan Yesus. Haleluya. Untung Yesus tolong saya. Untung ada Yesus yang mati buat saudara. Yang menebus dosa. Dari manusia celaka menjadi manusia yang beruntung. Haleluya. Saya beruntung. Saudara beruntung gak? Manusia celaka, manusia yang sial. Waduh. Saudara bukan manusia sial ketika saudara ikut Yesus. Saudara adalah manusia yang paling beruntung di muka bumi. Coba katakan, saya beruntung ketemu Yesus. Aduh, kalau nggak ada Yesus, aduh, ini manusia tanpa Yesus yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca seterusnya dalam Roma pasal 8, Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita. Kecenderungannya yang dulu bikin dosa, sekarang kecenderungannya melayani, memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara boleh lihat kecenderungan dari murid-murid. Kurang apa pengajaran Yesus? Dia adalah firman Allah. Yesus mengajar murid-muridnya. Murid-muridnya mengikuti dia, melihat begitu banyak mujizat. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka saling iri. Mereka berkata, Tuhan, Guru, beritahukanlah kepada kami siapa yang terbesar di antara kami. Ini dosa di dalam murid-murid. Siapa yang terbesar? Apa yang Yesus katakan? Kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus melayani. Siapa yang melayani, siapa yang menjadi yang terkecil, dialah yang terbesar. Lalu firman Tuhan menjelaskan dalam kitab Injil, terjadi perselisihan di antara murid-muridnya. Yesus sedang berbicara bagaimana manusia hidup damai.
Tidak ada kebencian. Manusia yang suci. Tetapi lihat murid-muridnya terjadi perselisihan. Apakah pengajaran Yesus tidak bisa mengubahkan mereka? Yudas ikut Tuhan Yesus. Yudas memperhatikan banyak hal. Tapi lihat Yudas, dia menjual Yesus. Dia menjual Yesus. Gara-gara Yudas dia ditangkap, lalu disalib. Dan Yudas termasuk salah satu yang dibawakan di dalam doa Yesus sebelum dia mati. Ampunilah Yudas, sebab Yudas tidak tahu apa yang dia perbuat. Dosa di dalam diri Yudas dan dengan dorongan si iblis. Kita ini saudara, manusia lama kita itu berjalan itu ya. Kaki kiri daratan, kaki kanan jurang. Iblis tinggal sentuh dikit. Petrus yang begitu berani. Lihat Petrus. Yang begitu berani. Yang dia selalu berkata, Tuhan tidak akan pernah aku tinggalkan kamu. Aku berani mati buat kamu. Saudara lihat Petrus. Tapi Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali. Menyangkalnya saudara kalau di Alkitab kalau kita baca ya, orang hanya bertanya sama dia 3 kali lalu dia jawab dia nggak kenal. Sebenarnya dia menjawab pertanyaan yang terakhir itu sambil mengutuk. Saya nggak kenal, dia orang terkutuk gitu. Yesus lagi melihat dia, ayam berkokok. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Sudah lihat mujizat Yesus? Mereka membagi-bagikan roti yang dari 5 menjadi begitu banyak. Mereka sudah lihat hal-hal yang begitu luar biasa. Gambaran sama sebenarnya dengan umat Israel pada waktu keluar dari Mesir. Sudah melihat perbuatan Allah yang besar. Tapi lihat mereka masih mau menyembah berhala. Itu dosa di dalam diri manusia. Sebab itu Yesus pernah berkata pada waktu dia khotbah di bukit seperti ini, saudara. Matius, Injil Matius, pasal yang ke-7. Ini khotbah Yesus. Ayat yang pertama. Kita baca, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lalu ayat yang ketiga. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara perhatikan, tidak engkau ketahui lagi. Banyak orang kan gak sadar. Kalau dia begitu berdosa, hukum Taurat menyadarkan manusia bahwa manusia berdosa. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok ada di matamu? Maksudnya apa ini? Semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Lalu ayat yang keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu selumbar balok di matamu, baru engkau bisa melihat dengan jelas dan keluarkan selumbar di mata saudara. Pada waktu perempuan pelacur, ya, mau dirajam batu, mau dilempar, mereka berteriak, bunuh, lempar dia. Mungkin sudah ada 2-3 batu yang terlempar. Lalu Yesus ada di sana. Yesus menulis, menunduk diri, lalu dia menulis di tanah. Apa yang dia tulis? Yang Tuhan Yesus tulis apa? Kan hanya ditaruh, kan dia menulis kan, tapi tidak ditulis. Yang ditulis apa? Dia menulis perintah Allah, 10 hukum Allah. Lalu dia bertanya, siapa yang tidak pernah melanggarnya? Kalau ada yang tidak pernah melanggar ini, dia yang lebih dulu untuk melempari pelacur itu, orang yang berzina itu. Saudara, satu persatu mereka pergi meninggalkan perempuan berdosa itu. Lalu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan menghakimi. Lalu dikatakan lagi, hai kamu orang-orang yang munafik. Kalau ada orang yang suka menghakimi orang lain, ya, dia adalah munafik. Banyak orang di dunia ini hidupnya munafik, sudah. Munafik, merasa diri benar. Saya lihat, saudara, banyak orang yang dihukum, dia dikatakan bersalah. Belum tentu yang menghukum juga tidak bersalah. Sistem dunia rusak. Di tengah pengadilan tidak ada keadilan. Kehidupan, bahkan di dunia kerohanian, gak ada rohani di sana. Di dunia rohani, tapi gak rohani. Persekutuan, nama persekutuannya kasih. Ya, saya kasih nama aja, contoh aja. Tapi di dalamnya orang-orangnya berantem semua, saudara. Yang A dan yang B gak cocok. Saudara lihat, di dalam satu kerohanian, dunia kerohanian gak ada rohani di sana. Tapi apa yang harus kita lakukan? Akankah kita menghakimi? Enggak. Belajar seperti Yesus. Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Saudara, kalau saudara difitnah, kalau saudara disakiti, gak usah tersakiti deh. Belajar memaklumi orang itu, udah dia belum bertobat lah. Saya ingat, saudara, waktu saya sekolah Alkitab, ada satu orang ajak saya berantem. Dia sudah rencana, dia sudah bawa pisau. Tapi waktu itu saya baru selesai puasa. Dan saya nggak mau berantem, nggak mau, karena saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Pada waktu saya ada di kantin dekat sekolah, dia datang. Lalu dia bilang begini, ayo berantem. Kamu itu penakut, dia bilang. Dia bilang sama saya, saudara. Saya lihat dia. Di kiri kanan saya ada kakak-kakak rohani saya, tingkat kelas. Mereka
mereka berkata begini, sudah, kamu yang lebih rohani dari dia. Saya lihat dia, dorongan dosa di dalam saya ada, saudara. Saya mulai berpikir apa yang mau saya ambil untuk saya berantem dengan dia. Tapi saya ingat, Tuhan sudah tebus saya. Saya nggak boleh berantem lagi. Saya ingat Tuhan juga sudah menderita buat saya. Saya lihat dia, mungkin dia tidak sadar akan anugerah Tuhan yang besar. Saya nggak ladenin, mengampuni dia. Mengampuni dia. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini, saudara. Manusia terjual di bawah kuasa dosa, tapi Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh Allah, dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah. Ketika Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia mati buat saya, dia mati buat saudara. Haleluya. Manusia yang punya kecenderungan manusia celaka, yang gak mau bikin dosa, tapi dosa ada di dalam dirinya. Ketika mendapatkan pengampunan, berarti mendapatkan kelayakan. Ketika manusia percaya Yesus adalah Tuhan, tubuhnya disucikan di dalam baptisan air, Roh Kudus diberikan. Menjadi pertanyaan sekarang, ini sering saya tanyakan kalau sama jemaat saya, dapat nggak kita lakukan segala perintah Tuhan? Kalau jemaat saya biasanya sudah tahu, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Tapi kalau saya tanya ketika saya diundang pelayanan KKR, saya tanya sama anak-anak muda, dapat nggak kita melakukan segala perintah Tuhan? Yang dapat angkat tangan. Nggak ada satupun angkat tangan. Lalu saya tanya lagi, dapat nggak kita lakukan perintah Tuhan? Yang dapat tadi nggak ada yang angkat tangan. Sekarang yang nggak dapat, angkat tangan, angkat tangan. Nggak semua juga angkat tangan, ada di atas 50%, 70%, yang lainnya pas, diam. Lalu saya tanya lagi, dapatkah manusia itu sempurna? Pertanyaannya, siapa di sini yang percaya bahwa hidupnya bisa menjadi sempurna? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Lalu mereka berkata, manusia nggak bisa sempurna, Pak Pendeta. Lalu saya baca ayat dalam Matius pasal yang ke-5, ayat 49. Saya baca aja ya, buat kita semua. Haleluya. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-49. Ayat 48. Maaf saya salah, 48. Demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus katakan, kamu harus sempurna. Apakah Tuhan Yesus salah khotbah? Nah, saudara, Yesus tidak pernah salah khotbah. Dia adalah pengkhotbah terbaik sepanjang masa, karena dia adalah firman Allah. Haleluya. Yesus gak pernah salah khotbah. Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna. Saya mau sampaikan, kita semua bisa sempurna, tapi bukan oleh karena kekuatan kita. Kita disempurnakan oleh anugerah kasih sayang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bisa sempurna. Roh Kudus membawa manusia kepada kesempurnaan. Semakin hari semakin dibentuk oleh Allah. Bagaikan tanah liat yang ada di tangan penjunan dibentuk
menjadi serupa dengan keinginan dari sang penjunan itu. Allah membentuk kita. Segala sesuatu yang saudara alami ketika saudara percaya Yesus, jangan pernah mundur, karena Tuhan sedang membentuk saudara. Haleluya. Tuhan sedang membentuk saudara. Dia sedang membentuk kita. Dia sedang proses kita. Amin. Menuju kepada kesempurnaan. Ketika kita percaya, mungkin matahari baru mau terbit gambarannya. Semakin hari matahari semakin naik. Semakin hari semakin kita mengerti. Semakin hari semakin kita dewasa. Firman Tuhan berkata, jalan hidup orang benar semakin hari semakin bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Ini bicara kesempurnaan. Kita menuju kesempurnaan. Saya dulu sudah sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan, saya ini suka maki orang. Suka maki diri sendiri. Pokoknya suka maki-maki. Jangankan ribut dengan orang, lagi nggak ribut, lagi berteman, tapi maki-maki, saling maki kita. Tapi itu udah biasa. Saya sehari mungkin ada lebih dari 500 kali maki. Karena udah terbiasa perkataan kotor itu. Setelah saya bertobat, Yesus Tuhan, ya saya melihat kasih Tuhan, saya dibaptis, ya kan? Saya sudah di sekolah Alkitab, saudara. Lagi main bola, orang senggol saya. Tiba-tiba saudara, saya didorong, tiba-tiba saya maki dia. Saya bilang, setan kau, saya sebut kebun binatang banyak. Udah maki. Tapi setelah itu saya bilang, Tuhan, saya ini kan sudah bertobat. Saya benahi hidup saya. Saya minta maaf sama orang yang saya maki, saya bilang mohon maaf. Saya masih punya autopilot, kebiasaan buruk. Saya belajar. Dalam 1 bulan ada 2 kali saya maki. Dulunya 1 hari bisa ratusan kali, saudara. Sudah melayani jadi hamba Tuhan. Satu hal yang sangat genting, emosi. Bisa lepas kontrol, saudara. Saya pernah maki pengerja saya karena dia lawan saya. Pernah, saudara. Tapi saya minta maaf sama orangnya. Saya puji Tuhan, beberapa tahun udah lama gak maki, tiba-tiba saya maki. Jadi jaraknya udah jauh. Ini hidup saya, saudara. Dinilai manusia sempurna dari perkataan. Dari perkataan. Lidah adalah kendali hidup kita. Kalau mau nilai orang sempurna, nilai dari perkataan. Saudara mau nilai dia orang sekolah atau tidak, nilai dari perkataan. Saudara mau nilai orang dia jujur atau tidak, nilai dari perkataan. Perkataannya kita akan tahu siapa orangnya. Berarti menunjukkan saya belum sempurna, saudara. Tapi saya belajar terus. Saya minta ampun, saya minta maaf sama pengerja saya. Saya bilang, kita ini kawan sekerja Allah, saya minta maaf. Tapi dia bilang, saya juga sama Pak, kadang-kala juga masih maki. Saya ngerti kok, saya maklumi. Ternyata dia sudah ngerti firman Tuhan, belajar memaklumi. Saya bilang, makasih my brother. Ya. Tapi itu yang terjadi. Saya bersyukur ada Yesus, ada Roh Kudus yang terus membawa saya kepada kesempurnaan. Berjalannya waktu, puji Tuhan, terus tahan. Kita masih punya emosi, betul? Saya pernah bertanya sama guru saya panggil papi sama mami. Papi, mami, aduh, saya puasa tapi saya emosi tadi. Guru saya bilang begini, itu tanda kamu masih manusia. Kalau kamu robot, kamu gak akan emosi. Emosi itu baik, itu natural dari manusia. Tapi emosi itu harus dikontrol, dibawa kepada kebenaran firman Allah. Kadang-kadang kita lose kontrol, lepas kontrol.
Tapi kamu harus datang sama Yesus. Kalau kamu lepas kontrol, ingat Yesus. Ingat Yesus. Saudara, kalau saudara lepas kontrol, ya banyak orang masih bisa lepas kontrol. Saya punya guru, saya punya pemimpin. Kalau dia marah dia bisa pukul orang, sudah. Tapi hamba Tuhan masih bisa pukul orang, masih bisa lose kontrol, masih bisa emosi. Ada, saudara. Karena belum sempurna, di bawah Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Lama-kelamaan udah enggak pernah lagi. Itu yang terjadi, saudara. Padahal guru besar. Tapi saya belajar memaklumi bahwa dia belum sempurna dan dia sedang menuju kesempurnaan. Haleluya. Tuhan Yesus yang tidak pernah buat salah. Tuhan Yesus pernah emosi enggak? Pak Robert? Pernah? Hah? Pernah emosi ya? Pernah ya? Waktu di bait Allah kan? Di bait Allah dia membongkar, membalikan meja-meja. Coba waktu itu sudah zaman sekarang. Ada Samsung, ada handphone, ada Oppo, macam-macam lah. Semua yang ada di bait Allah waktu itu ketika Yesus sedang membolak-balikan meja-meja para penjual di bait Allah. Yesus berkata, tidakkah rumahku akan disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikan sarang penyamun. Lalu dia membuat apa? Dia membuat cambuk. Cambuknya buat apa? Lalu dia mengusir semua pedagang di sana. Dia bolak-balikan itu meja. Coba kalau ada yang rekam. Saudara, ada yang rekam? Pada waktu dia membolak-balikan, direkam, baru dibikin status. Masa hamba Tuhan begini? Viral, odoh, belum bertobat dia ini. Odoh, masa seperti ini gitu ya? Padahal yang dia lakukan adalah kebenaran. Hukuman di dalam hukum perjanjian lama, kalau bait Allah dijadikan sarang penyamun, itu hukumannya mati sesungguhnya. Ada hukumannya. Jadi Yesus tidak salah di dalam posisinya itu. Ada orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, Tuhan Yesus pernah keluarkan kata kasar gak? Waduh, saya lain, kamu ini. Tuhan Yesus sempurna, dia Allah. Pernah dia bilang sama muridnya, setan, sama Petrus, yang kau iblis. Untuk Petrus gak tersinggung dia. Tapi maksud dari tujuan Yesus adalah iblis yang ada di dalam pikirannya. Tapi disebutnya sama Petrus kan? Yesus adalah sempurna. Manusia yang ada di dunia termasuk saya tidak sempurna. Dan saya sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Haleluya. Amin. Menuju kepada kesempurnaan itu. Roh Kudus membimbing saya. Roh Kudus menuntun saya. Setiap kita semua termasuk yang ada di rumah. Kalau saudara lose control, jangan menjauh dari Tuhan. Saya kasih ayatnya. Kalau saudara sedang jatuh, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau saudara sedang lemah, jangan menjauh dari Tuhan. Ada ayatnya. Saya bicara atas dasar firman Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama. Sudah dapat semua, katakan amin. Haleluya. 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama. Hai anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan apa? Berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat yang kedua. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi untuk dosa seluruh dunia. Haleluya. Maksudnya surat yang ditulis dalam Yohanes 1 Yohanes ini supaya kita nggak berbuat dosa. Sama firman Allah ditulis supaya kita nggak berbuat dosa. Tapi namun jika ada yang berbuat dosa, datang sama Yesus, minta ampun, minta Roh Kudus tuntun, dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Proses. Banyak orang ketika bikin dosa, ingat saudara, iblis memakai kita untuk mengintimidasi. Ada dosa nikmat, ada dosa yang gak nikmat. Ada orang bilang semua dosa nikmat, tapi dosa yang gak nikmat maksudnya begini. Dosa yang tidak mau dilakukan. Misalnya contoh, apakah semua orang pengen pukul orang? Pukul orang kan dosa. Apakah pukul orang nikmat? Enggak juga. Ketika kita marahin orang, kita sedang membunuh sel-sel lain yang ada di dalam tubuh kita. Ketika emosi kita lepas kontrol, kita bisa sakit, bisa stroke. Itu nggak enak. Itu nggak enak. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita lepas kontrol. Ya. Tuhan Yesus mengampuni kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Iblis saudara menggoda begini, udah bikin aja. Lakukan aja nggak apa-apa. Oh, itu cara iblis saudara. Iblis bilang udah bikin dosa aja. Kalau dia pukul balas pukul. Kalau dia maki balas maki. Udah dia kan udah nyuri sama kamu. Udah satu kali kamu strike dia. Itu iblis sudah. Dan dosa yang ada dalam kita sedang berjuang. Jangan. Ketemu orangnya. Kita lepas kontrol. Oke? Setelah kita lepas kontrol, iblis akan intimidasi kita begini. Kamu tuh gak layak. Kamu itu aktivis gereja, kenapa pukul orang? Kamu itu hamba Tuhan, percuma kamu melayani. Oh, gitu loh. Aduh. Udah deh, gak usah melayani. Udah deh, gak usah deh. Ikut Tuhan, aku masih gak bisa, masih begitu berdosa. Hidup lagi di dalam dosa. Itu cara iblis. Udah lakukan aja gak apa-apa, gak ada yang lihat, ini yang terakhir kali kamu lakukan. Ketika dia buat, iblis langsung balik. Kamu pecundang. Kamu itu bejat. Kamu itu gak layak. Untuk apa kamu melayani? Percuma. Oh, seperti itu sudah. Intimidasi. Saya tahu ini karena banyak orang yang saya temukan dan konseling dengan saya dari hamba Tuhan kembali menjadi pendekar. Dari penari rebana menjadi penari striptis. Kami melayani anak-anak dunia malam bersama dengan tim. Dari pimpinan pemuda menjadi bandar narkoba. Saya tanya kenapa bisa begitu? Itu ketika dia jatuh, iblis intimidasi dia, suruh dia pergi. Dia mulai menolak pelayanan. Mulai dia tolak. Ketika dia datang, awalnya dia pelayanan, tapi dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Pada waktu dia melayani, iblis bilang sama dia, melayani, kamu najis tahu. Tiba-tiba dia datang kepada koordinator pelayanan. Dia katakan, saya gak mau melayani dulu deh. Dia gak mau melayani. Kenapa? Dia gak kasih tahu. Saya mau jadi jemaat biasa dulu. Berikut dia datang sebagai jemaat biasa, gak mau terlibat pelayanan. Tapi intimidasi iblis tetap ada. Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu ibadah? Tubuhmu kotor dan tidak bernilai. Mau menghampiri Tuhan, Tuhan gak akan pernah terima kamu. Buat apa kamu datang sama dia? Dia terhakimi, terintimidasi. Iblis menuduh dia.
minggu berikutnya, jangankan pelayanan, ibadah aja dia udah gak mau. Gak pernah lagi dia ibadah. Ketika dia mulai gak pernah ibadah, tidak ada firman yang dia dengar, imannya mulai lemah. Iblis terus intimidasi dia. Akhirnya dia menjadi orang yang begitu jahat. Jauh. Dan menjadi anak iblis. Saudara kalau bikin kesalahan, ya, masih bikin dosa, tidak ada cara lain untuk engkau lepas dari dosamu. Datang sama Yesus. Hanya itu caranya. Datang sama Yesus, sujud menyembah Dia. Tuhan, aku sudah jatuh, aku sudah berdosa, tolong aku Tuhan. Dan datang sama Dia dengan iman. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Terus melayani Tuhan. Ada satu kisah, ini kisah-kisah nyata sudah. Dia seorang hamba Tuhan, dia punya jemaat, melayani, masih keluarga, dia melayani, lalu dia jatuh sudah. Iblis intimidasi dia. Dia putuskan untuk tidak mau melayani. Dia tinggalkan pelayanan. Dan dia tinggalkan gereja. Sangat disayangkan. Ingat, yang menentukan hidup kita adalah akhir. Akhir. Terus berjuang. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Setialah sampai akhir. Tetap cintai Yesus sampai akhir. Haleluya. Tetap datang sama Dia. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Ia Allah yang adil, Dia Allah yang setia, yang memberikan pengampunan. Haleluya. Tapi bukan berarti yang saya sampaikan ini menjadi kesempatan buat kita. Nah, ada orang dia memang sengaja bikin-bikin dosa. Tapi ada orang yang tidak sengaja. Dengan segala situasi dan dosa yang ada di dalam dirinya, membawa dia di dalam keadaan itu. Sebenarnya dia benci hal itu. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita dari ikatan dosa. Haleluya. Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Lihat perjuangan Rasul Paulus. Dia datang sama Yesus, Yesus sudah datang lebih dulu tentunya, berbicara kepadanya. Dan lihat pengertian hal-hal rahasia kebenaran luar biasa yang disampaikannya. Rasul Paulus setia sampai akhir. Haleluya. Dia tidak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan jemaat Tuhan. Dia rela berkorban sampai akhir. Demikian dengan kita. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Terus berjuang. Bila engkau sedang sedang kalah kontrol, lepas kontrol, cepat kembali sama Tuhan. Kalau saudara sedang jatuh hari-hari ini, Tuhan menopang saudara. Apabila engkau jatuh, engkau tidak akan tergeletak. Pastikan kita pegang tangan Tuhan dan Tuhan pegang tangan kita. Sebelum kita berdoa, saya kasih contoh. Anto sini, cepat. Nah, kamu akan dipakai Tuhan dahsyat, toh. Seorang hamba Tuhan. Banyak orang dia pegang tangan Tuhan, tapi dia lupa ingat dan minta Tuhan pegang tangannya. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang membiarkan hanya kita yang pegang tangannya. Angkat tanganmu toh, yang gini aja. Saya pegang tangan Tuhan gitu. Banyak orang hanya begini. Dengan kekuatan saya, satu waktu saya lemah. Satu waktu saya banyak masalah. Satu waktu saya lelah.
Tangan ini bisa lepas nggak? Lepas. Prinsip hubungan kita dengan Tuhan nggak seperti itu. Hubungannya seperti ini. Pegang tangan saya. Pegang, ya. Saya pegang tangan Tuhan, Tuhan pegang tangan saya. Bahkan lebih ekstrim lagi, saya ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saya. Oke? Ketika saya lemah, ketika saya sedang tidak berdaya, aku lepas. Tapi lihat, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan saya. Haleluya! Inilah yang dikatakan dia menopang saya. Pastikan iman kita seperti ini. Tuhan itu setia, sekalipun kita gak setia. Kadang-kadang gak setia, tapi Tuhan setia. Jangan pernah mundur iman kita kepada Tuhan. Dia pegang tangan kita, kembali pegang tangan dia. Dia yang menguduskan kita, dia yang melayakan kita. Dialah yang menyempurnakan kita. God bless us. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Yesus sudah mati buat saudara, Yesus sudah mati buat kita semua. Kita bangkit berdiri, saya mengundang pemain musik semuanya. Kasih Tuhan, kasih yang tak berkesudahan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan ada bagi setiap kita. Kasih Tuhan ada buat saudara. Kasih Tuhan mau menyelamatkan saudara. Kasih Tuhan mau memeluk saudara. Kasih Tuhan mau memenuhi saudara. Kesudahan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap datang kepadanya. Jiwaku merindu bab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Saudara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Butuh Tuhan untuk membebaskan, melepaskan saudara dari segala ikatan. Butuh Tuhan untuk menuntun. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu. Haleluya. Ambil sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, aku manusia yang berdosa. Aku manusia yang celaka Tuhan. Aku
Aku gak bisa dengan kekuatanku Tuhan. Aku butuh Tuhan. Tuhan yang membuat hidupku menjadi beruntung. Tuhan yang memberkati kehidupanku. Tuhan yang melepaskan aku dari segala dosa-dosaku. Tuhan yang sangat mengasihi aku. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Engkau mengenal hidupku Tuhan. Engkau tahu apa yang aku alami. Engkau tahu apa yang aku rasakan. Engkau tahu semua jalan hidupku. Tuhan, berikanlah pengampunan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan sedang mengampuni. Mungkin engkau sedang jatuh, sedang lepas kontrol. Mungkin engkau sedang berjalan dengan kehendakmu sendiri hari-hari ini. Tidak kebetulan engkau mendengar firman Allah ini. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengampuni engkau saat ini. Tuhan mau pakai engkau. Mungkin engkau sudah mundur dari pelayanan. Atau mungkin engkau melayani tetapi hanya sekedar formalitas saja. Saat ini adalah waktu pemulihan buat engkau. Dia menjamah engkau saat ini. Dia mengampuni engkau. Layani Tuhan dengan sungguh. Kembali bangkit kata Tuhan. Jangan biarkan hidupmu terpuruk. Tuhan mau mengangkat engkau. Dia sanggup berkati engkau. Pemulihan terjadi saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang ragu diteguhkan kembali oleh Tuhan. Bangkit imanmu saat ini. Dalam nama Yesus, firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu Tuhan menuntun, menerangi jalan hidup kami. Terima kasih buat pemulihan Tuhan. Saat ini Tuhan berikan kami damai sejahtera. Damai sejahtera yang sudah ditinggalkan 2000 tahun yang lalu. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Biarlah terus ada dalam hidup kami Tuhan. Saat ini mengalir damai sejahtera-Mu penuhi kami. Dalam nama Yesus kami kuat di dalam segala situasi. Dalam situasi sulit sekalipun kami kuat. Ada damai, ada Tuhan, ada Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu ini. Kami boleh berbakti kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Haleluya. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Dan kita akan berdoa syafaat. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Nanti doa oleh hamba Tuhan Cahya. Telah memuji dan bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami setelah mendengar sebagian dari firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai dia lebih hari lebih ada Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan memberikan persembahan besar kecil yang kami berikan hanya untuk memuliakan pujian nama-Mu Tuhan. Kasih Tuhan kami menjalankan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Sebab Allah sanggup
puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, dan kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, dan doa untuk pokok-pokok doa kita nanti dibawakan oleh Saudara Anto. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk datang menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu telah menguatkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu telah berkata-kata bagi setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi selalu hamba-Mu dan pakai lagi secara luar biasa agar hamba-Mu membawa domba-domba-Mu kembali kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih sebab Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam doa-doa syafaat kami. Kuduskan kami dan ampunkan semua dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, tiada henti-hentinya kami menyerahkan muka bumi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada kebangkitan ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia ini akan Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan pemimpin Bapak Jokowi ke dalam tangan-Mu. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan Yesus yang menuntun di dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, dalam pemimpinan Bapak Jokowi, Engkau akan menyertai di dalam setiap planning-planning untuk Indonesia ini ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan anak-anak jalanan, anak-anak miskin, parkir miskin dan jompo, anak-anak panti asuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati mereka semua. Tuhan Yesus yang memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami sembah, hanya Engkau saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu di muka bumi ini. Dimanapun berada kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan bagi hamba-hamba-Mu agar tetap setia di dalam pelayanan ya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga yang ditinggalkannya, Engkau yang memberkati kehidupan di dalam pelayanan ya Tuhan. Dan Engkau juga yang mencukupkan di dalam setiap kebutuhan di dalam pelayanannya. Engkau berikan kesehatan selalu bagi pelayan-pelayan-Mu yang ada di kota, yang ada di desa-desa, bahkan yang ada di pulau-pulau terpencil. Engkau memberkati Yesus, kami percaya ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan seluruh keluarga besar kami yang ada dimanapun berada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati keluarga besar kami.
Engkau membawa mereka datang untuk datang menyembah kepadamu Tuhan. Yang jauh akan Engkau bawa mendekat kepada Engkau. Selamatkan keluarga besar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami percaya Engkau menyertai di dalam setiap keluarga besar kami. Kami selalu menyerahkan keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan keluarga besar GPDI Tupos ke dalam tangan-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam setiap kehidupannya. Engkau memberkati di dalam setiap kebutuhannya. Seluruh jemaat GPDI Tupos Engkau memberkati ya Tuhan. Kami selalu menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam pelayanan, di dalam kegiatan GPDI Tupos kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mencukupkannya ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati di dalam setiap kebutuhannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang menyempurnakannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menerima berkat di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Allah yang maha kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu pegang tangan kami dan kami pegang tangan-Mu. Kami akan selalu ada memuliakan Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan, pelayanan. Kita diberkati dimanapun kita berada, dan kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.